ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu lagi ya. Saya kalau berdiri di tempat ini atas perintahnya Tuhan ya. Karena apa, waktu saya doa pagi di sini ya dengan Pak Musa, dengan Pak Dewo, Tuhan tuh ngomong, kowe iki pamerong. Saya ngomong, ya Tuhan, aku kon pamer apa ya? Pamer bondo ya ora sugih, mobil gak duwe ya. Kok kon pamer apa? Saya ngomong sama Pak Musa, kok Tuhan ngongkon aku pamer apa lah ngono. Terus saksi ae. Oh iya ya. Tuhan ngomong, ini pamero bagaimana kamu ini hidup bersama dengan aku ya. Tuhan ngomong gitu ya. Puji Tuhan ya, memang Kristen itu bukan agama, Kristen adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan ya. Kalau saya menceritakan pengalaman saya ya, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya tuh nggak bisa dihitung ya. Karena apa, tiap hari itu saya ini mengalami mujizat dari Tuhan ya. Dan saya selalu ngomong sama Tuhan. Jadi saya pernah katakan sama teman gitu, dia menghadapi masalah, katanya sudah doa. Kayak saya ngomong, doa itu ndak harus masuk kamar, ndak ya. Nyuci korah-korah iso gremeng mbek Tuhan ngomong. Itu memang saya lakukan ya. Saya sering ngobrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan ya. Ya ada saatnya kita ini intim dengan Tuhan ya, ngomong cerita itu. Tapi di saat-saat tertentu saya ini pasti kalau ada masalah itu ngomong Tuhan ya. Cerita saya gini, waktu saya itu di Bondowoso ya, dulu di Surabaya. Begitu di Surabaya sama mertua suruh pulang Bondowoso. Setelah sampai di Bondowoso dengan 5 orang anak ya, saya dengan suami saya pulang sana, saya buka toko di situ. Rame sekali tokonya, toko peracangan ya, rame benar-benar rame. Nah rupanya mertua saya ini kurang suka gitu. Mungkin apa pengen toko itu apa gimana, soalnya kan rumahnya tuh rumah 2, tengahnya ada singgetan gini, ada pintu ya. Saya di sebelah kiri, mertua saya sebelah kanan. Waktu itu terus dia tuh ternyata mertua saya ini juga ke gereja, tapi ya masih percaya dukun. Nah, di sini peringatan bagi saudara semua ya, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, jangan pernah pergi ke dukun ya. Karena apa? Akibatnya itu fatal sekali. Begitu mertua saya ini pergi ke dukun ya, itu ternyata dia itu ingin supaya suami saya ini menceraikan saya. Ini saya maaf sebelumnya pada keluarga yang ada di Bondowoso, bukan berarti saya menjelekkan, membuka aib, enggak ya. Ini karena apa? Supaya melalui kesaksian saya ini mungkin ada anak-anak Tuhan yang masih main-main dengan kuasa kegelapan, bisa ya, bisa dengan kejadian ini bisa berhenti, saya harapkan ya. Setelah mertua saya ini ke dukun ya, terus dia itu tiba-tiba waktu pulang tuh seperti orang nggak bener gitu ya. Nanya saya, kowe ndek jimat ku nang ndi. Terus saya ngomong, aku gak ndek jimat ya, saya ndak punya jimat nih ya. Jimatku tuh di Alkitab, saya bilang gitu. Terus dia buka Alkitab ya. Nah, saya ini kan jimatku ya, memang jimat saya tuh di Alkitab, baca Alkitab ya. Terus waktu itu saya ini dikasih tahu orang yang diajak mertua saya tadi ke dukun, dia dikasih tahu saya, kan orang Madura ya, hati-hati, kowe kok mertuamu ning dukun lho ya, supaya bojomu gelem megat kowe. Terus saya tak golekne dukun sing lebih pinter lagi nya. Saya ngomong, gak, aku yang di dukun dewe, saya bilang gitu. Dukunku lebih hebat, lebih pinter. Sapa jenenge Mbah Yesus, saya bilang gitu ya. Terus dia tuh, neng di alamatnya wis rahasia iku, saya bilang gitu. Habis gitu terus
waktu itu terus mertua saya ini diajak adiknya tuh nggak tahu nginep 3 hari ya, nggak pulang. Setelah pulang itu baunya itu menyan ya, baunya menyan, terus dia itu seperti orang nggak waras gitu ya. Terus malam itu dia ngomong sendiri, Ben, aku nek gak telaten kok Susimu tak pateni ae. Nek wis mati gak popo, aku mlebu penjara gak popo, yang penting Susi wis mati. Nah ternyata waktu dia ngomong gitu tuh didengarkan sama adik ipar saya ya, adik ipar yang paling kecil. Pagi-pagi adik ipar saya kasih tahu saya gini, so lebih baik pulang Caruban ya. Apa oh? Ini meh dipateni mami loh so. Mosok? Iya, itu mami tuh pakai jaket tuh dalamnya itu ada apa? Ada gelagine 2 bilang gitu. Mami ngomong nih mateni ingsun. Nah, terus saya nih ngomong sama suami saya, "Ko, gua tak pulang Caruban aja ya, Ko ya." Apa oh? Gua meh dipateni mami loh. Kira ndak gitu, tak jogo. Ya sebelumnya ini ya saudara ya, saya begitu saya ini dengar kalau mertua ini ke dukun ya mau mencelakakan saya nih tanya sama Tuhan, Tuhan, iki piye aku ki enake iki tetap di sini apa aku ini harus pergi dari sini? Nah, waktu itu waktu Paskah ya di gereja. Di gereja itu saya dapat ayat ya, ngambil ayat Paskah itu di dalam Wahyu 18 ayat 4 ya. Ini sampai sekarang ayat ini saya hafal sekali karena ini perintah Tuhan ya. Aku rodok dablek gak dengar-dengaran ya. Kalau Tuhan sudah katakan keluar dari situ ya, tapi saya ini ngomong sama suami saya, nggak usah lah, tetap neng kene ae, nggak usah ya. Ini bunyi firman Tuhan gini, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Betulnya firman Tuhan itu tepat ya, makanya kalau kita ini ngomong sama orang Tuhan ini kena dijak omong ya, ngomong sampai Tuhan, dan cara Tuhan menyampaikan itu lain-lain ya, banyak sekali nanti pengalaman itu. Setelah itu saya nggak dengar firman Tuhan, aku manut bojoku. Hari ini istri tunduklah sama suami ya. Ada saatnya kita tunduk, ada saatnya kita juga dengar firman Tuhan itu ya. Terus saya ya nurut, ndak langsung pergi, ndak ya wes lah. Nah, pada saat itu juga setelah saya kasih tahu adik ipar saya kalau saya ini mau dibunuh sama mama mertua ya, kemana-mana suami saya ini ngetut nih saya ya, saya masak ditunggoni, mandi ditunggoni lah. Pada waktu itu sore jam 3 suami saya mandi, dia ngomong gini, ya ini anu ya di depan pintu ae delok glagate mami, engko nek glagate mami gak enak ya lari ya. Terus saya di depan pintu kan buka toko di situ. Terus anak saya yang 4 ini suruh duduk di dekete mae ya. Yang satu kecil ya, Yoyo itu masih umur 3 tahun. Nah, waktu itu ada orang beli rokok, saya masuk di toko mengambilkan rokok. Saat itu mertua saya ini berdiri langsung geladi itu dikeluarkan. Dibuat main-main gini mau dilemparkan saya. Sebagai seorang ibu saya berpikir, iki engko nek aku melayu anak ya, nek dilempar ya aku iso endo anakku piye ya. Saya bilang mikir gitu. Lalu saya coba cepet ya, si anak saya ini umur 3 tahun saya ambil, saya gendong, saya lari. Waktu saya lari dikejar sama mertua. Saya ini lari itu masuk tempatnya Pak Kaji, di situ ada pegawai-pegawainya Pak Kaji habis panen kopi di situ. Tak pikir saya masuk di situ orang-orang mau nolong saya, ternyata tidak ada yang berani karena mertua saya ini bawa celurit sama gladi tadi. Saya lari, sandal saya tidak tahu lari gimana lah, sampai di dalam rumahnya Pak Kaji. Itu pintunya tuh separuh gini, separuh ditutup, yang separuh dibuka. Sudah di situ kayak aula. Saya lari-lari dikejar beruberan sama gendong anak saya. Habis gitu saya jatuh, anak saya ini terlempar ya, kena tembok kepalanya itu. Terus waktu itu mertua saya sudah mau dibacok, saya ini sampai tidak bisa bangun ya. Wes Tuhan, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku ya. Tiba-tiba Tuhan itu kirim seorang tetangga itu untuk mencegah mami tadi membunuh saya.
Nah, terus di luar itu banyak orang, saya dipanggil, sininya, sini. Begitu saya lari situ diangkut, ditarik dari luar itu, enggak tahu berapa orang yang narik, saya ini langsung diturunkan gitulah. Ternyata si Gladinya tadi direbut sama tetangga itu kalah ya, enggak bisa merebut itu. Langsung mami ini balik lagi lari ngejar saya. Saya lari tempatnya Kungah ya, tempatnya Kude, di situ ada mak sakit, saya lari tempatnya Kungah. Di situ orang-orang sedang makan ya. Nah, jadi kakaknya mami itu sedang makan. Saya lari ke situ sambil pegang perut saya ya. Dia tanya, "Apa sih apa?" Aku mau dipateni mami. Loh, lah kok lu lari sini ya apa ya? Engko nek wonge ngamuk rene piye ya? Nah, waktu itu terus, ya aku terus nayu neng dina. Saya lari di mana lagi? Saya mau sembunyi di mana? Waktu itu kok selama ndak datang, ternyata pada saat itu ada waktu saya masuk tempatnya Kude itu ada anaknya Kude namanya Edi itu tanya, apa oso? Aku mau dipateni mami Ed. Saya lari ya ketakutan sambil pegang. Nah, terus si Kude itu sama Kungah itu tanya, apa lu tuh wes kena tak? Belum. Lah kok pegangi perut Androk saya ini pedotnya. Ya ngono sik iso banyol ya. Habis gitu di situ terus ternyata saya dipanggil ya, ternyata si mami tadi sudah sininya kepalanya tuh dijahit ya, karena waktu Edi itu dengar saya mau dibunuh mami ngejar saya, terus sama Edi itu dicegati, jadi mereka tuh berduel, Edinya kena sini, kena Gladinya ya, terus kepalanya mami kena batu karena dibanting ya. Terus waktu itu ada pendeta datang, terus ditanyai, "Loh mah ya, sampai ada polisi apa kok menantunya itu mau dibunuh, kenapa ya?" Nah itu di mana-mana tuh kok dia itu ada orang laki yang jaga, waktu dia tidur itu orang laki itu ya di situ, waktu masak juga ada orang laki, yaitu suaminya, bukan orang lain ya, seperti orang luar. Saya mikir, kok enggak kira-kira malaikat Tuhan. Setelah itu saudara, saya ini pulang ya, dengan terpaksa saya pulang di Caruban dengan membawa 5 orang anak, enggak bawa apa-apa ya, wis harta itu tak tinggal semua ya, toko uang kadung masuk di toko, wis toko tak tinggal, saya enggak mikiri apa, pokoknya yang penting saya ini selamat. Terus sampai di sini keadaan saya, waduh piye gak punya apa-apa, anak 5 ya, suami enggak kerja ya, belum dapat kerjaan waktu itu. Terus akhirnya suami saya pergi cari kerja di kota, di Surabaya, dapat kerjaan, terus setahun gak pulang, ternyata dia dengan perempuan lain ya. Jadi saya ditinggal dengan 5 orang anak ya, sebagai ibu rumah tangga yang sekolahnya nggak tinggi, nggak punya apa-apa. Saya bikin peyek ya. Bikin peyek itu 1 hari itu bisa bikin 8 kilo ya. Jadi dari pagi sampai pagi jam 7 sudah mulai goreng, nanti jam 9 malam baru selesai. Terus besoknya saya jualan iter peyek itu dari toko ke toko ya. Waktu itu terus senang sekali ya, anak 5 ya, penghasilan peyek itu 1 hari cuma 7.000 waktu itu ya, 7.000 tapi seneng ya. Saya kalau lihat itu ada besi di depannya kantor polisi untuk listrik itu, saya ingat ya, asik ngitung bati ya, saya nabrak kentengin itu, sampai sekarang saya ingat ya. Kalau saya ini iter peyek itu sambil nyanyi ya saudara, berkeliling sini sana dalam dunia ini, tak ada satu sobat yang seperti Yesus. Biar miskin di sini, uangku tak punya, tapi ku punya Yesus, senang selamanya. Itu waktu pujian itu saya ajarkan di sekolah minggu, ada guru sekolah minggu yang bilang gini, Bu Susi ngajari pujian orang miskin di sini. Terus saya bilang, oh jadi jupuk negatif ya, jupuk positifnya ya, karena nggak semua orang Kristen itu soge ya, enak sing melarat termasuk saya. Tapi kalau saya punya Yesus ya, saya akan tetap senang ya. Begitu setelah itu berjalan terus ya, akhirnya anak saya ini yang nomor 1 ini sudah mulai SMA lulus, dan saya ini pengen anak saya ini kuliah, bakul payek gaya pengen anaknya kuliah. Saya ngomong sama Tuhan ya, waktu itu saya punya tabungan 1,5 juta. Saya ngomong sama Tuhan Yesus, aku pengen anakku perempuan ya, 5 kan perempuannya 1, pengen kuliah di Ubaya ya. Kalau
Tuhan izinkan anakku kuliah, uang 1,5 juta ini pasti cukup. Terus anak saya ikut tes di sana, ternyata setelah pengumuman diterima itu pokoknya rinciannya itu ya urutan kedua dari hasil tes itu. Jadi uang gedungnya agak murah ya, waktu itu uang gedungnya 600, uang semester 600, terus lain-lain itu 300 ya. Jadi pas 1,5 juta, ditunjuki waduh 1,5 juta. Saya berdoa lagi, Tuhan terima kasih, Tuhan izinkan anak saya ini kuliah di Ubaya, uangnya pas Tuhan. Tahu gitu aku minta susuk Tuhan ya. Terus saya ndak mikir wong jenenge cah SMP ya, lulusan SMP, gak mikir ki engko nek bayar meneh kuliah setiap semester bayar 600 sih dapat uang dari mana? Badine payek sedina mek 7.000 ya. Sik nyekolahne SMA swasta, STM swasta, yang 2 SMP sama SD ya. Untuk endi duit saya ndak mikir, tapi kalau yang di Surabaya itu saya titipkan ke adiknya mertua saya ya. Terus waktu itu waktu Tuhan itu ajaib ya, ada Tuhan gerakkan seorang ibu ya, jemaat bukan saudara. Dia tanya, si anakmu sido kuliah ning ndi? Kuliah ning Ubaya. Sak semester piro? 600. Aku sing bayar. Loh, kaget saya, aku sing bayar satu semester tuh 600. Ya aku sing bayarin kok sampai bar. Tuhan itu baik ya, saudara-saudara ya. Saya ditinggal suami, tidak pernah saya ini datang ke tempatnya saudara-saudara terus minta bantuan, ini tidak pernah ya. Lebih baik saya ini buruh ya, buruh apa yang bisa saya lakukan ya. Saya sudah ngomong Tuhan, apa yang bisa saya lakukan Tuhan, bagianku tak kerjakan, saya nggak bisa aku lakukan, Tuhan yang mengerjakan ya. Puji Tuhan, dengan anak saya bisa kuliah di Ubaya, Tuhan luar biasa sediakan biaya bagi anak saya itu ya, tanpa saya pikirkan. Jadi di luar nalar ya. Kalau secara akal itu enggak mungkin ya. Makanya Tuhan ini begitu baik ya, begitu luar biasa ya. Terus habis gitu sampai lulus, sampai wisuda dengan selamat, sedangkan anak saya yang SMA ya di sini juga bisa menyelesaikan tapi enggak bisa kuliah ya. Setelah itu mau mantu wong wedok ya, mantu dewe. Saya ini ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kok nek mantu aja udan ya Tuhan ya. 2 minggu tuh ndak hujan saudara ya, 2 minggu tuh ndak hujan. Jangan hujan Tuhan, aku meh mantu ya. Tapi apa yang terjadi ya, waktu besok mantu monggo ini midodareni manggulan itu jam 11:30 tuh hujan dur sekali. Saya nih mikir ya Tuhan, aku ki kan wis ngomong ke Tuhan, ojo udan lho, 2 minggu gak udan kok sekarang malah udan. Pada saat itu Tuhan itu ngomong, mosok aku mbok kon manut kowe ya. Gak iso, kowe yang kudu manut aku ya. Terus saya mulai sadar, oh ya Tuhan itu baik ya. Terus waktu itu saya pokoknya manut, aku manut Tuhan, aku manut apa jari. Nah setelah jam 3:30 itu hujan itu mulai reda sampai besok, sampai temu manten selesai. Setelah temu manten selesai, tamu-tamu sudah pada pulang, itu hujan lagi itu 2 hari nggak berhenti ya. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan saudara-saudara ya. Dan saat ini mujizat itu masih tetap terjadi ya. Sampai saat ini mujizat itu masih tetap terjadi ya. Sesuai dengan firman Tuhan ya. Dengan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 ya. Yohanes 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya ya. Nah, di sini ya, ini juga pengalaman mujizat itu terjadi sampai saat ini. Waktu saya ini jual tanah ya,
Kan beberapa waktu yang lalu saya sakit ya, jatuh, terus paru-paru saya ini memar ya, terus kurangan oksigen, jadi saya harus di opname di Sidoarjo. Waktu itu saya dibawa anak saya ke Sidoarjo, opnam, tidak bisa kerja ya, pulang itu saya tidak bisa kerja, padahal saya punya tanggungan arisan ya, punya tanggungan arisan itu jumlahnya 100 juta ya. Terus saya nih pikir gini, wes piye iki Tuhan, saya ngomong, Tuhan, aku punya utang itu 100 juta, terus aku pengen bikin kos-kosan, tambah kos-kosan sama buka angkringan, aku butuh uang 300 juta Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan tanah saya yang di Perumnas itu mau saya lepaskan, Tuhan kirimkan seorang pembeli yang benar-benar membutuhkan tanah tersebut. Benar saudara ya. Terus saya itu ngomong sama suami ya, ngomong, anu tanah mau saya jual Perumnas, meh tak pasangi plang tanpa perantara, saya bilang gitu. Ojo tempo hari soalnya ada orang tanya mbak aku kalau tanahnya dijual suruh hubungi dia, sekarang hubungi ya. Terus setelah itu dihubungi, orangnya datang, terus dia tanya, mau dijual Bu? Iya. Mintanya berapa? Per meternya tuh 2,5, saya bilang gitu, 2,5 juta. Nggak bisa kurang Bu, nggak bisa, itu pas, saya bilang gitu. Padahal beberapa hari sebelumnya tuh ada temen bisnis ya, dia ngomong, nah tanahmu wilo nek mbok dole nek 100 saya payu, dia bilang gitu. Tapi saya butuhnya uang 300, yang ngomong sama Tuhan, saya ngomong gitu. Tiba-tiba orang ini datang terus, tapi jangan dianu dulu Bu ya, saya tak taren suami ya. Iya. Terus habis gitu minta nomor WA, tak kasih, sorenya dia telepon, Bu katanya suami saya gimana kalau 2 juta. Wah enggak bisa, tak pikir lagi wong butuh temen ya. Tapi jangan aku cepet loh Bu, aku masalahnya ini punya utang, tak kayak nyaur utang. Tapi jangan dianu dulu, saya tak pikirin. Nah, besoknya itu ngomong lagi, Bu katanya suami saya suruh bolongi, gak iso pokoknya pas. Terus akhirnya deal, aku butuh Bu ya Bu ya, tolong dikasih DP dulu 25 juta. Mereka kayak nyaur utang, ternyata enggak dikasih 25 juta, dikasih 100 ya. Dikasih 100, terus 3 hari itu langsung bayar lunas. Terus saya bayarkan utang 100 juta, terus saya buat apa itu, bangun kos-kosan sama bikin angkringan 100, yang 100 itu saya juga ngomong Tuhan, mereka deposito Tuhan ya. Soalnya anak saya ngomong, ojo dintek nih mama biar punya pegangan. Habis gitu ternyata setelah sertifikatnya itu keluar itu luasnya 122 meter, jadi butuh jadi 300 lebih 5 juta ya. Saya mikir wah Tuhan luweh 5 juta, ternyata enggak ya, ternyata enggak gini. Ternyata itu ada administrasi yang harus saya bayar ya, itu kenanya 7,5. Terus yang beli itu ngomong gini, Bu ini kena 7,5 paruan ya, saya yang 4 juta, Ibu yang 3,5. Oh ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus yang 1,5 juta apa kayak nebus untuk mengeluarkan sertifikat ya. Jadi Tuhan itu wes pokoknya matematikanya Tuhan itu luar biasa. Saya butuh 300 ya, padahal mintanya 300, pengeluaranku harusnya 300 lebih 5. Tuhan gak imbuh ya. Nah begitu juga waktu saya ngomong anak saya kuliah, uang kalau Tuhan izinkan uang 1,5 juta itu pas Tuhan ya. Ya pas tenan. Padahal aku ngomong ngerti apa yang kita perlu ya. Benar-benar Tuhan itu tahu apa yang kita perlu. Untuk itu kalau kita mengikut Yesus jangan khawatir. Mujizat itu masih ada sampai saat ini. Bukan hanya saat ini juga ya. Saat ini enggak. Waktu saya masih kecil saya ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Meskipun bapak saya itu meninggalkan kami ya, meninggalkan kami semua karena dia pengen punya anak laki ya, anaknya yang 2 perempuan. Keluar saya ini perempuan juga, terus dia pergi karena pengen punya anak laki ya. Habis itu saya tidak tahu wajahnya gimana ya. Waktu saya kecil ya, nenek saya tuh kerjanya juga buruh-buruh, sampai orang kalau panggil dia tuh Mbak Babu ya, karena kerjaannya juga Babu. Sedangkan ibu saya juga nggak punya kerjaan, ibu saya makan yang ngasih mertuanya ya, jadi nenek saya. Waktu itu saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD kalau olahraga itu suruh pakai short ya, celana olahraga itu. Nah, saya ngomong sama nenek, Mbah, kan tuh Mbah short di seneni kali gurune mboten damel short. Mbah gak ndek dhuwit lho, Nduk, gak ono sing
Tidak ada yang nyuruh kerja, tidak ada yang nyuruh nyuci. Biasanya buruh nyuci ya, kadang kalau numbuk padi apa itu, tidak ada yang nyuruh tuh. Nah, terus diseneni kok gak untuk sekolah gitu. Terus saya ini sembahyang ya, saya kan juga sekolah minggu. Saya doa, Tuhan Yesus, aku loh diseneni bu guru Tuhan, gawe sot ya, namanya anak masih kecil. Terus aku yo pengen giwat agogo ya, gondel agogo zaman waktu itu. Pada suatu hari saya ini waktu di sawah ngasak ya, ngasak tuh cari lelesan orang panen. Saya jalan tuh sambil lihat bawah, nemu duit saudara ya, nemu uang itu 200 rupiah waktu itu. Mungkin sekarang nggak tahu 200.000 ya gimana. Loh kok ada duit 200 ya, saya tengok kanan kiri nggak ada orang. Terus saya sampai rumah ngomong sama ibu saya, mak, ulah nemu duit mak, kali 100, ayo mak tuku sot mak. Terus ibu saya ajak ke saya ajak ke toko. Terus saya beli short ya, celana pendek, celana olahraga, itu ternyata harganya 125. Nah, terus masih lebih 75 tuh saya belikan gondel agogo ya. Tuhan itu baik, tahu apa yang kita butuhkan ya. Karena apa? Dia Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Untuk itu dalam kita mengiring Tuhan ya saudara-saudara, jangan sampai kita ini menduakan Tuhan, jangan sampai ya. Kalau kita menduakan Tuhan, Tuhan itu sangat marah ya. Sungguhan kalau kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap memelihara kita ya. Meskipun kita harus melalui jalan yang berliku-liku ya. Enek wong ngomong nek melok Tuhan ki menak ndak, bukan menak ya. Gak menak sapa ngomong menak, tapi Tuhan memberikan jalan keluar ya. Puji Tuhan. Mungkin waktu kesaksian saya hanya sampai di sini ya. Kita akan selalu tetap setia kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu wis hidup bersama Tuhan itu luar biasa. Iso tidak ngomong dan Tuhan itu tahu keluhan-keluhan kita ya. Tahu keadaan kita bagaimana itu tahu ya. Kita apa yang kita butuhkan itu Tuhan itu tahu. Jadi seperti kalau Pak Musa ngomong, wong doa ki ojo njaluk tok ya. Memang ya, kalau kita menyembah dan menyembah, Tuhan itu tahu kok. Seperti kalau kita punya anak ya. Kalau kita punya anak itu suka dekat dengan kita ya, suka bantu kita. Anak kita ndak usah minta, "Ma belikan sepatu, ma belikan." Kita sebagai orang tua itu tahu. Begitu juga dengan Tuhan ya. Saya mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan itu sungguh luar biasa. Pembelaan Tuhan itu diberikan dalam hidup saya ya, sehingga saya ini kalau doa tuh di sini ya nangis tok, bukan nangis karena nelongso ndak. Nangis saya ini karena saya ini bersyukur Tuhan itu cukupkan ya. Sampai saat ini ada orang nek golek sugihan yang Ibu Susi ya. Dikira saya cari sugihan ya. Tapi luar biasanya Tuhan ya, pembelaannya nyata dalam kehidupan anaknya yang mengasihi dia. Puji Tuhan, inilah menjadi kesaksian saya pada sore ini. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang punya kesaksian ya, punya kesaksian ingin menyaksikan kasihnya Tuhan, bisa menghubungi Banjir Rezeki ya. Ngomong ya, karena apa? Saat ini Tuhan itu menyuruh supaya setiap kita anak-anaknya itu pamer, bukan pamer bondo, bukan pamer apa, pamero kalau Tuhan itu tetap menyertai kamu dalam keadaan bagaimanapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Tuhan selalu ada untuk kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan kesaksian yang Tuhan perintahkan untuk kami ceritakan kepada dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kalau kami mengandalkan Tuhan, mujizat Allah itu terjadi dan Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.